Apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukan seperti Simon Petrus lakukan. Maka hal-hal yang tak pernah kita bayangkan itu justru terjadi. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih dalam situasi yang serba tidak menentu dengan adanya pandemi. Tetapi di dalam Tuhan, kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa situasinya begitu tidak terpahami? Ada banyak pertanyaan, tetapi kita tidak tahu jawabannya, kecuali kita coba melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam konsep kekekalan Allah. Bahwa hidup kita di dunia ini memang sementara, dan itu menjadi sebuah proses yang membentuk, melatih, memperlengkapi kita, supaya kita semua masuk pada rencana kekekalan Tuhan. Ada satu ayat yang menolong kita untuk mengerti wawasan kekekalan itu dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 11, kita akan membacanya bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita baca secara lengkap Pengkhotbah pasal 3, itu berbicara tentang bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada masanya. Dan ada waktu di mana kita hanya sekedar menjalaninya, menerima saja, tetapi ada juga kita yang berinisiatif, yang melakukannya. Misalnya soal kelahiran kematian, kita hanya bisa menerimanya. Tidak ada yang bisa mengatur kelahirannya. Tidak ada yang bisa mengatur kapan dia meninggal. Tetapi ada banyak hal di mana kita yang mengaturnya. Di situ sebutkan misalnya ada untuk menanam, untuk mencabut. Itu kita yang berinisiatif melakukannya. Dan ada juga yang sifatnya bagaimana kita memberi respon terhadap apa yang terjadi. Makanya di situ ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya untuk tertawa. Ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya berhenti memeluk. Artinya apa? Kita meresponi sebuah hubungan, sebuah peristiwa, itu tergantung kita yang meresponinya. Tetapi masalahnya adalah entah apa kita tinggal menerimanya, atau kita yang berinisiatif, atau kita meresponi apa yang terjadi. Ayat 11 itu memberi kita sebuah wawasan kehidupan Kristen di mana hidup kita selalu terarah pada kekekalan, kepada apa yang Tuhan rancangkan. Kita lihat bagian awal dari kalimat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara perhatikan, ia yaitu Tuhan membuat segala sesuatu. Berarti apapun yang terjadi, yang kita alami, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah. Kata indah ini menarik sekali. Ini kalau kita lihat di bagian awal dari Alkitab, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya baik. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan taruh di Taman Eden, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Saudara, itulah keindahan yang dikerjakan oleh Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu menjadi indah dalam kehidupan manusia. Kalau kita ingat di Roma pasal 8 ayat 28 juga dikatakan begitu.
Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan hidup dalam rencananya. Di Kejadian Tuhan ciptakan segala sesuatu sangat baik, indah. Kemudian setelah Tuhan menciptakan, Tuhan ternyata masih bekerja. Tuhan masih bekerja. Bahkan ketika manusia jatuh dosa, alami kerusakan luar biasa, semua ciptaan Allah kena dampak kerusakan itu, Tuhan tetap bekerja. Akibat dosa bagi manusia adalah keburukan semata. Tidak hanya kematian, tetapi hal-hal buruk akhirnya dialami oleh manusia. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih itu ternyata tetap bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Di pengkhotbah dikatakan, ialah yang membuat segala sesuatu itu indah. Makanya kalau orang ingin mengalami keindahan dalam hidup ini, kalau orang ingin menikmati sesuatu yang baik dalam hidup ini, tetapi dia lepas dari Tuhan, itu sebuah ironi. Itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Karena kebaikan itu sumbernya dari pribadi Allah. Dia yang berkuasa. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata waktu di sini tidak bicara tentang waktu yang berurutan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi, siang, malam. Atau jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Waktu di sini tidak menunjuk ke hal itu. Tetapi waktu di sini menunjuk pada kairos Tuhan. Waktunya Tuhan. Waktu yang tepat. Waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Waktu yang ditetapkan Tuhan itu contohnya misalnya Zakaria dan Elisabet menikah. Dia berdoa supaya diberi keturunan. Sampai tua doanya kok belum terwujud. Dia tidak punya anak. Mereka sudah lanjut usia, bahkan Elisabet dinyatakan mandul. Tetapi ketika kairos Tuhan sampai, ketika waktu yang Tuhan tetapkan sampai pada pernikahan mereka untuk diberi keturunan, maka walaupun Elisabet mandul, walaupun mereka suami istri sudah tua tidak mungkin bisa punya anak, tetapi doamu sudah dikabulkan. Elisabet tetap bisa hamil. Ini namanya waktu yang ditetapkan Tuhan. Kenapa Zakaria dan Elisabet diberi Tuhan keturunan justru di masa tuanya? Pada saat mereka sudah tidak menginginkan lagi. Karena itu waktu yang tepat bagi Tuhan. Tuhan menetapkan bagi pernikahan Zakaria dan Elisabet untuk memiliki keturunan yang punya misi ilahi. Menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Itulah rencana Tuhan bagi keturunan Zakaria dan Elisabet yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis terlahir dengan sebuah misi untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan yang sudah ditetapkan, menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudara, itu namanya kairos, itu waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seringkali kita itu ngotot menginginkan sesuatu. Tetapi kalau itu belum menjadi waktunya Tuhan, waktu yang ditetapkan Tuhan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, belum bisa kita nikmati. Saya belajar dari perjalanan saya ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau Tuhan taruh sesuatu di hati saya, dalam pikiran saya, sebuah pelayanan, sebuah rencana pelayanan, saya akan siapkan. Dan salah satunya saya harus uji itu. Ini sudah waktunya Tuhan atau tidak. Biasanya saya sudah belajar, kalau Tuhan sudah waktunya kita lakukan, yang pertama Tuhan akan kasih teman. Seperti Musa.
Musa berdalih apapun tetap aja tidak, harus cepat kamu ke Mesir. Tetapi aku nggak bisa ngomong Tuhan, di sana ada Harun akan menolong kamu. Bagi saya pribadi ini sebuah pengalaman dan saya pakai ini menjadi prinsip untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang saya doakan selama belum ada teman yang merespon ingin nih lakukan sama-sama. Saya hanya sebatas saya doakan, saya buat perencanaan, saya siapkan diri saya. Karena saya sadar saya seperti Musa, bukan orang pandai bicara, bukan orang yang punya segalanya, ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Bagian yang saya tidak punya, saya tahu Tuhan taruh dalam kehidupan seseorang. Selama saya belum ketemu orang yang cocok dengan beban itu, saya doakan dan siapkan diri saja. Tetapi begitu cocok, biasanya jalan baik. Jalan baik. Termasuk kadang-kadang perlu didoakan, coba ini, kok sepertinya agak susah ini jalan. Saya uji lagi, ini waktu Tuhan atau saya aja yang pengen. Sebab ternyata kadang-kadang ingin melayani pun belum tentu waktunya Tuhan. Kalau kita baca surat Paulus begitu ya, Paulus itu akan lakukan perjalanan dalam pelayanan misinya, Tuhan berkata, jangan ke situ. Jangan ke situ. Karena Tuhan tetap suruh dia apa? Pergi, kamu nyebrang ke Makedonia. Ternyata orang yang mau melayani pun kalau tidak sesuai waktu Tuhan, kadang-kadang itu justru menjadi sebuah usaha keras, tetapi hasilnya sedikit. Harus tahu waktunya Tuhan, itu yang membuat indah. Ada orang ingin kerja kok sulit sekali, cari kerjaan sulit. Bisa jadi, sudah usaha loh. Beda kalau misalnya malas, kan ada yang sudah menyerah dengan situasi, nggak mau cari lagi. Ada orang yang nggak kerja-kerja mungkin karena itu ya. Dia sudah coba, bangun usahanya coba, tapi kok sulit sekali. Terus aja lakukan. Nanti ketika waktunya Tuhan, jalannya begitu mudah setelah itu. Sudah sampai waktunya Tuhan. Jangan pernah berhenti menabur. Engkau akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Bukankah Tuhan katakan seperti itu? Jadi kalau sudah sampai waktunya Tuhan, orang menghalangi pun gak bisa. Semua situasi sepertinya terbuka. Sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus peka dengan waktu Tuhan. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus mundur, berdiam diri, kapan kita harus kerja keras, kapan kita harus nata apa yang kita kerjakan. Kapan kita harus banyak menabur, kapan kita berdiam diri mendoakan apa yang sudah kita tabur. Kita harus tahu waktu Tuhan, sebab kalau tidak, energi kita keluar lebih besar tapi hasilnya sedikit. Itu yang membuat orang secara psikis alami kelelahan, banyak yang stres. Pandemi bagi saya ini waktunya bagi kita banyak berdiam diri. Banyak mengevaluasi penggunaan waktu yang kita pakai. Memberi prioritas yang benar dalam hidup kita. Dan mencari Tuhan pun tidak dengan sesuatu yang sifatnya hingar-bingar, gemerlap. Karena sekarang kita ibadah cukup di ruangan keluarga, di ruang tamu, di ruang makan, di mana kita bisa ngumpul. Pokoknya tempat yang kita bisa sama-sama. Saudara, dalam ketenangan kita mencari Tuhan sekarang. Ini bukankah ini yang sudah banyak hilang dalam kehidupan orang Kristen? Gak merasa menyembah Tuhan kalau gak pakai musik. Gak merasa beribadah kalau yang datang sedikit. Sekarang sedikit terus. Gitu kan? Nah itu sebenarnya itu ini waktu. Tuhan kasih kita hari Sabat yang panjang nih. Termasuk pendeta-pendeta pun kan sekarang gak sesibuk sebelumnya kan. Gak sesibuk. Jadi tingkat stres pendeta banyak turun. Gitu, karena tidak harus pekerjaan pelayanannya harus banyak. Mulai banyak waktu istirahat. Waktu mau istirahat itu apakah kita bisa manfaatkan? Tuhan sudah kasih ini waktu Sabat kita.
segala sesuatu bisa mulai turun. Semuanya turun, kesibukan turun. Sekarang kita mulai ngerti hal yang terpenting dalam hidup kita apa. Kita beri waktu kepada Tuhan secara pribadi. Bukan ketika kita bersama-sama, kita merasa dekat Tuhan. Tetapi kita sekarang mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh, walaupun sendirian. Apalagi yang kos gitu kan sendirian. Satu keluarga gitu mungkin yang gak punya anak cuma suami istri. Yang punya anak dengan anak-anak. Mulai mencari Tuhan bukan bergantung pada kelompok yang besar, bukan pada orang-orang yang melayani kita langsung. Tetapi kita sendiri punya hati untuk mencari Tuhan. Ini indah. Ini indah. Karena hati kita jadi lebih peka dengan pimpinan Tuhan. Ini masuk bagian yang kedua. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara-saudara, mulai kita bisa tata. Ternyata banyak waktu yang dulu kita pakai itu enggak terlalu efektif. Mungkin pekerjaan yang baik, tetapi sebenarnya itu bisa enggak perlu juga. Termasuk dalam melayani. Ternyata banyak kesibukan. Kalau untuk hamba-hamba Tuhan sebenarnya ya enggak, itu lebih efektif. Misalnya saya khotbah. Kalau ini kan yang onsite ya, saya harus datang. Tapi kadang-kadang cukup dari rumah tuh. Dari rumah. Jadi kalau misalnya ya, saya pelayanan misalnya bulan ini 2 minggu lalu, saya khotbah di satu gereja di Bekasi. Kalau saya pelayanan ke sana, itu butuh waktu perjalanan misalnya di jalan aja minimal 4 jam. Minimal 4 jam di jalan. Lalu saya kalau diminta khotbah di sana biasanya 2 kali kebaktian atau bahkan kadang-kadang 3 kali kebaktian, berarti sehari. Sekarang mereka live streaming tapi direkam. Pak Heru direkamkan saja dari rumah. Oh berarti saya cuma perlu waktu 1 jam di rumah. Saya serahkan, diedit, sudah selesai. Untuk 3 kali kebaktian. Berarti sebenarnya waktunya banyak banget kan? Tetap bisa melayani. Waktu yang begitu banyak sekarang adalah bagaimana kita mengelolanya. Tadi bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan di sini maksudnya apa? Sesuatu yang bersifat kekal. Ini bukan bicara hidup kekal, enggak. Bicara sesuatu yang melebihi hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang di dunia ini. Berarti Tuhan taruh dorongan dalam hati kita ini satu kesadaran rohani. Bahwa apapun yang engkau miliki di dunia ini. Mungkin pekerjaanmu maju, usahamu maju. Uangmu bertambah-tambah. Hartamu, fasilitas hidupmu bertambah-tambah. Tetapi kalau kamu tidak terpenuhi kebutuhanmu akan Tuhan, akan kehidupan kekal, akan kebenaran Tuhan, maka ada kekosongan di dalam hatimu. Manusia mulai menyadari bahwa di dalam hatinya mulai ada kesadaran rohani yang semakin tinggi. Hidup ini bukan sekedar dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain. Punya barang satu ke punya barang yang lain. Dari kesenangan sementara ke yang lain. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati manusia. Sebuah ruang kosong yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh apapun di dunia ini. Kecuali kehadiran Allah Sang Pencipta itu. Ini waktunya justru selama pandemi. Kita banyak berbagi kebenaran. Ini waktunya banyak orang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tuhan itu sudah taruh kekekalan. Sesuatu yang sifatnya kekal. Dorongan-dorongan untuk mengarah, mencari sesuatu yang kekal. Tidak hanya hal-hal yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara.
Semua orang itu memiliki. Makanya kita bisa lihat ada banyak sekali cara orang memang. Ada kebutuhan besar di batinnya untuk mencari Tuhan kan. Makanya pertapaan-pertapaan selama pandemi ini banyak orang mencari Tuhan sebenarnya. Mencari Tuhan. Ibadah-ibadah macam-macam orang cari Tuhan. Penyembahan-penyembahan sifatnya spiritualitas itu banyak sekali. Agama macam-macam, kepercayaan macam-macam. Ada kesadaran rohani bahwa apa yang lahiriah itu sementara. Mereka haus dan lapar akan hal-hal yang rohani. Hal rohani itu siapa? Sang Pencipta yang utama. Dan kita bersyukur karena Alkitab memberitakan kabar baik kepada kita. Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak terjangkau oleh manusia yang berdosa. Allah yang tidak terpahami karena Dia adalah Roh. Itu mewujud menjadi manusia, Yesus Kristus. Firman Allah menjadi manusia. Kita patut bersyukur dengan iman Kristen kita. Karena di dalam Kristus kebutuhan kita akan kehidupan kekal. Kebutuhan kita akan sebuah proses hidup di mana kita terpuaskan secara rohani. Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu jangan kelain hati. Sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sangat indah yang kita miliki. Sebuah anugerah terbesar dalam hidup kita. Jangan digantikan oleh apapun. Nikmati itu dan bertumbuh di dalamnya. Kalau orang sudah terpuaskan batinnya dengan sesuatu yang kekal melalui kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka segala sesuatu itu menjadi kurang berarti. Paulus ketika dia bertobat, bertemu Yesus, bertobat, dia berkata apa? Kalau mau bermegah dalam hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi dari kalian semua. Dia punya banyak kebanggaan secara lahiriah. Status, ekonomi, kepandaian, Paulus semuanya punya. Faktor keturunan, patut dibanggakan. Tetapi dia berkata apa? Tetapi jika dibandingkan dengan saat aku berjumpa dengan Yesus Kristus, maka hal-hal yang lahiriah itu seperti sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Bagi Paulus, hal-hal lahiriah yang sementara itu sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dibandingkan dengan kehidupan kekal. Sesuatu yang kekal yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka semuanya menjadi tidak berarti. Contoh lain Sakius. Sakius orang yang sangat kaya raya, cinta uang, hidupnya hanya yang penting saya dapat uang lebih banyak, saya lebih kaya, saya lebih sukses secara materi. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus datang di rumahnya. Kemudian apa yang dilakukan Sakius? Tuhan, dia mulai panggil orang-orang miskin. Dia bagi-bagikan hartanya. Orang yang aku rampas, aku kembalikan berkali-kali lipat. Orang yang pertama begitu cinta uang, hidupnya melekat, semuanya dilakukan hanya untuk uang. Tetapi begitu dia menerima kehadiran Kristus, sesuatu yang kekal itu, pribadi yang kekal itu, hatinya dipenuhi dengan kekekalan ilahi itu. Yang terjadi apa? Yang lahiriah itu menjadi tidak berarti. Saudara-saudara, Tuhan taruh dalam hati kita kekekalan seperti itu. Kesadaran rohani, ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Selain kehadiran Tuhan, selain kebenaran firman-Nya. Ada banyak hal baik di luar sana dalam pengertian manusia. Ada banyak kata-kata bijak di luar sana. Tetapi kebenaran sejati hanya ada pada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya yang ditulis di Alkitab. Itu yang memuaskan kehidupan.
kita. Oleh sebab itu, jangan gantikan Yesus Kristus dalam hidupmu dengan apapun juga. Jangan kesampingkan Yesus Kristus dengan apapun juga. Biarlah Yesus selalu jadi pusat hidupmu, memerintah hidupmu. Maka engkau akan terpuaskan secara rohani. Engkau akan menikmati kekekalan itu dalam hidupmu. Engkau akan menikmati bahwa hal lahiriah itu ternyata kurang bernilai kalau kita mendapatkan hal rohani yang dari Tuhan. Kalau itu kita alami dengan berbagai pembatasan selama pandemi, kita bisa nikmati dengan baik. Ya kan? Dulu kan orang yang hobinya jalan-jalan gitu, seminggu sekali jalan-jalan di mall. Tiap liburan pergi kemana. Apakah itu nggak penting? Apakah itu nggak perlu? Tetapi dengan kondisi sekarang berarti kita menyadari, oh ternyata nggak jalan-jalan bisa juga tuh. Kalau kita bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga, dalam ikatan kasih Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama dalam keluarga. Ternyata bisa juga. Akhirnya kita menemukan hal yang lebih penting daripada yang kita anggap penting selama ini. Ada banyak yang mesti dulu dikeluarkan untuk keuangannya, misalnya begitu. Ibu-ibu itu kan lemarinya sudah penuh aja, kadang-kadang kan merasa kurang bajunya. Lihat barang, lihat di mall ada yang menarik tetap aja pengen. Padahal sudah nggak ada tempat. Merasa perlu terus. Sekarang baju satu lemari itu dipakai kemana tuh? Gak lagi dipakai kan, paling sekedarnya ya kan di rumah, walaupun kebaktian rapi kan paling juga itu-itu aja gitu aja kan. Punya banyak pun ternyata, coba orang bisa punya 50 baju. Biasanya yang dipakai yang mana? Yang dia paling suka aja, yang paling baru dan yang dia suka. Yang lainnya lupa. Artinya sebenarnya banyak hal yang kita lakukan itu nggak bijak. Kalau kita mengerti hati kita digerakkan oleh hal-hal yang kekal, maka dalam membelanjakan uang, menggunakan waktu, segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya kan dalam wawasan kekekalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tujuan ilahi dalam hidup kita. Menjadi lebih bijaksana. Nah, kalau dengan seperti ini saya yakin sih orang-orang Kristen yang bisa menangkap hal ini selama pandemi, keuangannya lebih sehat. Keuangannya lebih sehat. Karena hal-hal yang nggak perlu sekarang dia sudah bisa itu motong. Dulu sulit. Akhirnya ada banyak dana yang bisa dimanfaatkan dengan bijaksana untuk hal-hal yang bernilai kekal. Punya dampak lebih, tidak hanya untuk di dunia ini, tetapi untuk menyimpan harta di surga. Sesuatu yang bernilai kekal. Jadi lebih bijaksana. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini masalah kita semua. Tuhan memulai sesuatu yang baik dalam prosesnya karena kita tidak bisa menyelami cara Tuhan bekerja, maka yang kita butuhkan apa? Kita itu harus minta hikmat Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Saya jadi pendeta sudah 23 tahun. Tetapi apakah saya bisa menyelami semua yang dikerjakan Tuhan? Tidak bisa. Hanya sok pinter saja kalau saya berkata bahwa, oh saya mengerti, Tuhan kalau bekerja gini pasti begini. Kok kita yang ngatur kalau harus begini, setelah itu begitu. Itu kan kesombongan. Tuhan bisa bekerja sesuai dengan caranya yang tidak terbatas. Tidak bisa kita polakan sesuai pikiran kita yang sangat terbatas. Paulus setelah menulis surat Roma, pasal 1-11 dia akhiri dengan sebuah doksologi, sebuah pujian yang indah kan. Siapa yang dapat jadi penasehatnya? Siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan?
Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelami pikiran Tuhan. Berarti di sini semua orang itu harus selalu mencari hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Di dalam Kristus, setiap kita sudah punya hikmat ilahi. Sesuatu yang kekal sudah kita nikmati kan? Di surat Korintus dikatakan, Yesus itu adalah hikmat, dijadikan hikmat dalam hidup kita. Siapa yang di dalam hidupnya ada Yesus Kristus, siapa yang dia ada di dalam Yesus Kristus, dia sudah memiliki hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu akan mengarahkan kita apapun peristiwa yang terjadi, mengarahkan kita pada kekekalan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Yesus adalah hikmat ilahi. Makanya kalau ingin mengerti hikmat Tuhan, supaya bisa memahami awal yang Tuhan kerjakan, kemudian sampai akhirnya Tuhan bekerja, pastikan dalam hidupmu ada Yesus Kristus. Pastikan saudara hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara hidup dalam Kristus, maka saudara memiliki hikmat. Karena Yesus dijadikan hikmat bagi kita. Cuma dalam prosesnya itu kan seringkali konflik dengan manusia, kedagingan kita. Dengan cara berpikir kita yang lama. Makanya di Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan apa? Kita harus selalu memperbaharui budi kita. Pikiran kita harus diperbaharui dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diperbaharui, maka kita akan mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Kita akan mengerti hikmat ilahi. Kita akan melihat semua situasi dalam persepsi kerajaan Allah. Itu hikmat Tuhan. Kita harus membuka diri terhadap pikiran Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita punya banyak waktu sekarang untuk baca Alkitab, untuk pelajari firman Tuhan. Pakai itu sebaik-baiknya. Dan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi benar-benar buka pikiranmu untuk diisi dengan kebenaran Tuhan, hatimu terbuka dengan lembut untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya senang sekali mengutip kisahnya Simon Petrus, ya. Saya di sini aja mungkin sudah 2 kali saya kutip, tapi saya ingatkan lagi, ini sangat baik sekali. Ketika Simon Petrus melaut, dia menebarkan jala sepanjang malam, tidak dapat 1 ekor pun. Pagi-pagi kemudian ketika dia sedang membersihkan jala, Yesus datang meminjam perahunya, Yesus mengajar. Setelah Yesus mengajar, mereka ikut mendengar juga kan. Selesai Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Tolakkan perahumu ke dalam." Simon berkata apa? "Guru, sudah sepanjang malam aku menebarkan jalaku, tetapi tidak ada 1 ekor pun ikan yang aku dapatkan. Tetapi karena Engkau yang mengatakannya, maka aku akan melakukannya." Akhirnya Simon Petrus tolakkan perahunya itu lebih dalam dan dia tebarkan jalannya. Yang terjadi apa? Jalannya hampir koyak. Begitu banyak ikan yang didapatkan. Hampir tenggelam, dia harus minta bantuan temannya. Temannya datang dengan perahu yang lain, dipindahkan perahu itu. Setelah sampai di daratan lagi, Simon sujud menyembah Yesus. "Yesus, aku tidak layak, aku orang berdosa." Tetapi Yesus kemudian berkata apa? "Simon, mulai hari ini engkau akan jadi penjala manusia." Artinya apa? Tujuan hidupnya, orientasi hidupnya, dari yang pertama hanya cari ikan, supaya dapat uang lebih banyak, supaya ekonominya lebih banyak. Sekarang Tuhan arahkan hidup Simon Petrus pada apa? Wawasan kekekalan. Engkau bukan sekedar bekerja cari ikan, engkau penjala manusia. Hidupmu akan dipakai Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, pastikan ada kehadiran Yesus, buka hati,
terhadap apa yang Yesus ajarkan, seperti Simon kan mendengar pengajaran Yesus Kristus, kemudian taati apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang tidak masuk akal dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan yang berkata, lakukan. Kita tidak tahu cara Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang punya bisnis mungkin juga begitu, nggak tahu cara Tuhan. Tetapi kenapa nggak minta hikmat Tuhan? Berdoa pertama. Berdoa ya, kalau saudara ada dalam Kristus berarti berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan akan memberikannya. Kalau belum mengerti juga hikmat Tuhan, buka hatimu terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun engkau, memberi engkau hikmat. Dengar, buka pikiran, buka hati terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukan seperti Simon Petrus lakukan. Maka hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu justru terjadi. Kita justru bisa menemukan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang belum pernah kita pikirkan selama ini, atau kita takut untuk memulainya karena kita nggak terbiasa. Ingat, Tuhan itu mengawali sesuatu di Kejadian, ciptakan segala sesuatu baik adanya. Ketika Tuhan ciptakan manusia, taruh di dunia ini menjadi sangat baik. Dan Tuhan terus bekerja dari awal penciptaan, kalau kita berarti dari awal kelahiran kita sampai akhirnya Tuhan terus bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Membuat sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sesuatu yang indah itu apa? Sesuatu yang bernilai kekal. Kita tidak tahu prosesnya. Yang perlu kita lakukan apa? Belajar percaya, belajar taat. Belajar berserah sama Tuhan. Ketika kita lakukan, maka hidup kita, apapun situasinya, tidak mengurangi keindahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup